Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Auleduza Putri, NIM F1E1914014 dari Program Studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai metode transportasi serta implementasi masalahnya. Nah, sebelum saya masuk ke dalam permasalahan, saya akan menjelaskan sedikit tujuan dari metode transportasi ini. Jadi tujuan dalam metode ini yaitu suatu proses pengaturan distribusi barang dari tempat yang memiliki atau menghasilkan barang tersebut dengan kapasitas tertentu ke tempat yang membutuhkan barang tersebut dengan jumlah kebutuhan tertentu agar distribusinya dapat ditekan seminimal mungkin. Nah, contoh permasalahan yang saya buat di sini yaitu misalnya perusahaan ABC memproduksi suatu produk yang akan mengirimkan hasil produksinya kepada 3 konsumen, di mana perusahaan tersebut memiliki 3 buah pabrik yang bertempat di pabrik A, pabrik B, pabrik C dengan tujuan kebutuhan konsumen adalah X, Y, Z. Nah, berikut ini merupakan masing-masing kapasitas pabrik secara berurutan sebesar 150, 100, dan 250. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen sebesar 50, 150, dan 300 secara berurutan. Hitunglah dan analisa biaya transportasi. Adapun ongkos untuk setiap perpindahan dari pabrik menuju lokasi konsumen adalah sebagai berikut. Nah, jadi angka-angka yang di bawah ini, dari setiap baris ini merupakan ongkos untuk setiap perpindahannya. Seperti 4, 8, 8, 12, 8, 11, 10, 6, 9. Nah, itu merupakan ongkos untuk setiap perpindahan dari pabrik menuju lokasi konsumen. Nah, jadi yang pertama saya akan menjelaskan menggunakan metode NWC atau Northwest Corner. Jadi metode NWC ini merupakan metode untuk menyusun tabel awal dengan cara mengalokasikan distribusi barang mulai dari sel yang terletak pada sudut paling kiri atas. Aturannya yaitu pengisian sel atau kotak dimulai dari ujung kiri atas. Nah, jadi kita mulainya dari ujung kiri ke atas. Ujung kiri ke atas itu yang ini ya, yang 4 ini. 4. Nah, selanjutnya aturannya yaitu alokasi jumlah maksimum terbesar sesuai syarat sehingga layak untuk memenuhi permintaan. Selanjutnya, bergerak ke kotak sebelah kanan bila masih terdapat suplai yang cukup. Kalau tidak, bergerak ke kotak di bawahnya sesuai demand. Bergerak terus hingga suplai habis dan demand terpenuhi. Nah, jadi langsung saja kita mulai. Di sini kan pada pabrik A di konsumen X. Nah, di sini terdapat angka yaitu demand-nya yaitu 50 dan supply-nya 150. Jadi kita harus memasukkan ke dalam kotak yang X ini, yaitu yang paling kecil antara 150 dan 50. Nah, yang paling kecil di sini adalah 50. Maka 50 itu sudah habis, berubah menjadi 0. Nah, maka untuk di sini itu tidak boleh lagi diisi ya. Nah, karena di sini sudah terpenuhi yaitu sebanyak 50. Selanjutnya kita bergerak ke sebelah kanan. Nah, di sebelah kanan ini kan tadi di sini 150, itu sudah diambil oleh 50 ini. Itu artinya tersisa menjadi 100. Nah, ini kita bandingkan juga dengan yang di bawahnya, 150 dengan 100. Yang terkecil adalah 100, maka kita tulis di sini 100. Sehingga ini sudah habis ya, 100 dan 50 ini sudah habis. Selanjutnya, kita bergerak, di sini berarti tidak boleh terisi lagi ya. Nah, selanjutnya kita bergerak ke sini, karena di sini sudah tidak boleh terisi tadi, karena sudah memenuhi oleh 50. Kita bergerak ke sini, pilihannya yaitu antara, nah ini tadi kita sudah terisi 100, berarti tinggal 50. Pilihannya antara 50 dan 100. Maka yang terkecil adalah 50, kita isi di sini 50. Berarti di sini berkurang 50, sisa 50.
Selanjutnya kita bergerak ke kanan. Nah, di sini sudah tidak boleh lagi karena sudah full terisi 100 dan 50, yaitu di sini kan kita disuruh minta 150 ya. Nah, di sini sudah full terisi 100 dan di sini 50. Selanjutnya kita bergerak ke sini, pilihannya yaitu antara 50 dan 300. Otomatis di sini 50, maka di sini pas ya 50 dan 50, yaitu yang dibutuhkan adalah 100 dan di sini tersisa 250. Sama seperti yang di sebelah kanannya, supply-nya 250 dan di sini hasilnya 300, 250 ditambah 50, maka hasilnya yaitu ini 300. Nah, selanjutnya kita hitung biaya transportasi atau Zmax-nya. Di sini kita mengkalikan 50 yang terisi dengan supply, yaitu di sini ada 50 dikali 4, selanjutnya itu 100 dikali 8, ditambah 100 kali 8, ditambah 50 kali 8, ditambah 50 kali 11, dan ditambah 250 kali 9. Hasilnya adalah 4.200. Nah, jadi ini adalah biaya transportasi menggunakan metode NWC. Selanjutnya, saya akan menjelaskan menggunakan metode VAM atau Vogel Approximation. Nah, untuk metode VAM ini lebih sederhana penggunaannya karena tidak memerlukan closed path atau jalur tertutup. Metode Vogel Approximation dilakukan dengan cara mencari selisih biaya terkecil dengan biaya terkecil berikutnya untuk setiap kolom maupun baris. Kemudian, pilih selisih biaya terbesar dan alokasikan produk sebanyak mungkin ke sel yang memiliki biaya terkecil. Cara ini dilakukan secara berulang hingga semua produk sudah dialokasikan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan menggunakan metode Vogel Approximation. Jadi prosedur dari metode VAM ini adalah yang pertama, hitung perbedaan antara dua biaya terkecil dari setiap baris dan kolom. Jadi nanti kita membuat selisih baris dan selisih kolom. Nah, pilih baris atau kolom dengan nilai selisih terbesar lalu beri tanda kurung. Jika nilai pada baris atau kolom adalah sama, pilih yang dapat memindahkan barang paling banyak. Nah, jadi langsung saja kita buat ya. Di sini selisih baris pada A, yaitu kita pilih yang dua biaya terkecil. Nah, di sini ada 4 dan 8. Yang terkecil itu kan yang pertama 4, yang keduanya yaitu 8. Nah, sama-sama 8, jadi pilih salah satu aja, 8 dikurang 4. Nah, di sini adalah kita tulis 4. Untuk B selanjutnya, di antara 12, 8, 11, yang paling kecil 8, yang kedua yaitu 11, maka selisihnya adalah 3. Selanjutnya untuk pabrik C, yang terkecil adalah 6, yang kedua yaitu 9, maka di sini kita buat 3. Untuk selisih kolom, yaitu ada X, Y, Z. Nah, di selisih kolom ini 4, 12, 10. Nah, di sini yang paling kecil yaitu 4, yang keduanya 10. Maka di sini selisihnya 10 dikurang 4, 6. Selanjutnya yaitu ada terkecil 6, yang kedua 8, maka di sini selisihnya 2. Selanjutnya yaitu ada 8, yang terkecil kedua yaitu 9, maka selisihnya 1. Nah, di antara selisih baris dan selisih kolom ini, pilih nilai yang paling besar. Di sini nilai yang paling besar adalah 6 di kolom 6 di kolom X. Nah, di antara kolom X ini pilih nilainya yang paling kecil yaitu 4 nih. Nah, nanti kita isi
antara supply-nya yaitu 150 dan 50. Maaf, ini belum terhapus tadi. Nah, antara 150 dan 50, pilih yang paling kecil untuk mengisikan di atasnya, yaitu 50. Maka kita kasih di sini 50. Nah, otomatis ini tidak lagi bisa terisi ya. Jadi ini tidak perlu kita cari lagi selisih kolomnya. Nah, kita cari selanjutnya. Untuk selisih baris selanjutnya, berarti ini tidak lagi kita cari, tinggal selisih baris yang ini dan ini. 8 dikurang 8 itu 0. Selisih baris ini dan ini yaitu 11 kurang 8, 3. Selisih baris ini dan ini 9 kurang 6 yaitu 3. Untuk selisih kolom, 6 itu tidak lagi kita isi ya. Jadi langsung saja, maksudnya kolom X itu tidak lagi kita cari karena di sini sudah terpenuhi. Selanjutnya yaitu kolom Y. Nah, di kolom Y ini kita cari selisihnya yaitu masih 2 ya. Paling kecil 6, yang kedua yaitu 8. Maka kita isi di sini 2. Selanjutnya yaitu kolom Z, di sini 8 dan di sini 9. Maka selisihnya yaitu 1. Nah, di antara selisih yang kedua ini, yaitu antara 0, 3, 3, 2, 1, kita cari lagi yang terbesar, yaitu 3. Nah, jika terbesarnya ada 2, pilih salah satu yang ingin kalian isikan. Saya memilih untuk baris B. Nah, di baris B ini, kita lihat perbandingannya yaitu antara demand 150 dan 100, mana yang paling kecil? 100 ya. Jadi di sini kita isi 100. Di sini otomatis tidak terisi lagi karena sudah terpenuhi. Baiklah, kita cari selisih baris selanjutnya. Nah, untuk ini kita beri berarti sisanya yaitu ada 50 lagi. Dan ini tadi belum terisi ya, kita beri sisanya masih ada 100 lagi. Nah, selanjutnya kita cari selisih baris, yaitu antara 8 dan 8 itu masih 0 ya. Untuk baris B, selisihnya yaitu tidak lagi ada ya, karena semuanya sudah terpenuhi, sudah terisi. Untuk baris C, yaitu selisihnya 9 dikurang 6, 3. Maaf, 3. Nah, ini untuk X tadi, kolom X tidak lagi ya. Untuk kolom Y, selisihnya yaitu 8 dikurang 6. 2 ya. Selanjutnya kolom Z, 9 kurang 8 yaitu 1. Nah, di antara selisih yang ketiga ini, mana yang paling besar? Yang paling besar 3. Untuk baris C. Berarti di baris C ini mana nih yang paling kecil? Yang paling kecil ini ya, 6. Jadi kita isi di sini, sisanya kan antara perbandingan 50 dan 250. Berarti di sini kita isi 50. Nah, sudah habis ya. Berarti di sini sisa 200. Nah, di sini kan tadi kita isi 250 nih. Nah, di sini sisa masih ada 100 ya. Jadi di sini kita isi 100. Maka sudah habislah nih semuanya. Nah, selanjutnya kita hitung biaya transportasi. Jadi biaya transportasinya yaitu 50 dikali 4, 8 dikali 100, ditambah 8 kali 100, ditambah 6 kali 50, ditambah 9 kali, maaf ini seharusnya 200, ditambah 9 kali 200. Hasilnya adalah 3.900. Selanjutnya saya akan menyelesaikan dengan metode stepping stone atau
loncatan batu. Nah, pada metode stepping stone ini langkah pertamanya yaitu menentukan alokasi dengan menggunakan metode northwest corner. Maka dapat dihasilkan seperti tabel berikut. Nah, seperti pada tabel berikut, selanjutnya jika kita ingin memulai loncatan, kita lihat dulu lihat sel yang kosong. Di sini ada sel AZ, sel BX, sel CX, sel CY. Nah, maka kita tulis terlebih dahulu sel-sel yang kosong tersebut. Jadi tadi ada AZ, ada BX, ada CX, dan CY. Dimulai dari AZ. Nah, jadi memulai loncatannya ini searah atau berlawanan arah jarum jam dengan tanda urutan perhitungan loncatan batunya adalah positif, negatif, dan seterusnya. Nah, jadi kita mulai pada sel AZ ya, di sini yang kosong terlebih dahulu yaitu sel AZ. Nah, jadi di sini itu berarti jika di sini adalah positif, maka di sini sudah pasti negatif. Di sini positif dan di sini negatif. Nah, kembali lagi ke asalnya. Jadi di sini kita buat jika di sini positif berarti positif 8 dikurang, di sini minus ya, jadi dikurang 8 ditambah 8 dikurang 11. Maka hasilnya adalah min 3. Selanjutnya sel kosong BX. Di sini kita mulai dari sini ke atas, samping kanan, bawah, dan kembali lagi ke sini. Jadi di sini jika di sini, maaf ini sebelumnya kita hapus dulu ya, biar tidak terjadi kekeliruan. Nah, di sini jika di sini positif berarti di sini negatif. Di sini negatif, di sini positif, dan di sini negatif. Nah, berarti di sini plus 12 dikurang 4 ditambah 8 dikurang 8 sama dengan 8. Selanjutnya yaitu sel kosong CX. Nah, itu di sini. Jadi kita mulai dari sini ya, di sini. Maaf sebelumnya kita hapus lagi yang ini tadi. Di sini positif, kita geser ke sini, di sini negatif. Di sini kita naik ke atas, tidak boleh serong ya untuk metode stepping stone ini. Ke atas yaitu positif, di sini negatif, di sini positif, di sini negatif, dan kembali lagi ke asalnya. Nah, jadi di sini berarti kita mulai plus 10 dikurang 9 ditambah 11 dikurang 8 ditambah 8 dikurang 4. Hasilnya adalah 8. Selanjutnya sel kosong CY. Di sel kosong, maaf ini kita hapus dulu. Di sel kosong CY
Itu kita mulai dari sini, berarti di sini positif, di sini negatif, di sini positif, di sini negatif. Berarti di sini positif 6 plus 6 dikurang 8 ditambah 11 dikurang 9. Hasilnya adalah 0. Nah, di antara hasil-hasil sel-sel kosong ini, kita cari nilai yang paling kecil, yaitu min 3. Min 3 ini paling kecil ya. Nah, nilai min 3 ini paling kecil yaitu di sini yaitu AZ. Nah, jadi di AZ ini kita lihat pergerakannya tadi, berarti dia dari sini ke sini, ke sini, ke sini, ke kiri, turun, ke kanan, dan kembali lagi. Pergerakannya tadi seperti itu ya. Nah, di antara 4 ini kita pilih nilai yang paling kecil. Di sini di antara 100, 50, 50. Yang paling kecil itu 50 ya. Nah, selanjutnya jika sudah ketemu nilai yang paling kecil yaitu 50, maka ubah yang nilai di atasnya ini sesuai dengan tanda perhitungan sel kosong tadi. Nah, di sini adalah positif, di sini negatif, di sini positif, di sini negatif. Maka kita ubah seperti tabel di bawah ini. Kita ubah berarti untuk AY itu sama dengan, jadi di sini kan 100 nih. Kita kurang dengan nilai yang paling kecil tadi di antara sini, karena dia minus jadi dikurang, yaitu berarti 100 dikurang 50. Ini sama dengan 50. Jadi di sini kita ubah menjadi 50. Selanjutnya yaitu AZ. Nah, di sini kan tadi 0. Nah, kita tambah 50. Berarti dia menjadi 50. Kita ubah di sini 50. Selanjutnya yaitu BX. BY maksudnya. Selanjutnya BY. Di sini tadinya 50, kita tambah menjadi 50 lagi. Menjadi 100. Selanjutnya yaitu BZ. 50 dikurang 50. Menjadi 0. Di sini tadi 100 ya. 100. Dan di sini 50. Selanjutnya kita hitung biaya transportasi pada tahap 1. Nah, tadi saya sudah buat ya di sini menghitung biaya transportasi tahap 1. Di sini ada 50 dikali 4, 50 kali 8, 50 kali 8, 100 kali 8, ditambah 250 kali 9, hasilnya 4050. Nah, karena pada tahap pertama tadi masih ada yang bernilai negatif, yang 3 atau min 3 tadi ya nih, maka lakukan langkah yang sama lagi pada tahap kedua. Nah, kita lakukan langkah yang sama pada tahap kedua. Di sini kita cari yang kosong.
Oh, di sini berarti ini BX ya, ini BX, ini di sini BZ, di sini CX dan CY. CX dan CY. Nah, di BX ini itu perputarannya yaitu dari sini ke kanan, ke atas, ke kiri, dan ke bawah. Nah, pada sel kosong BX ini kita lakukan loncatan batu yang dimulai ke kanan, atas, kiri, dan bawah. Berarti di sini plus 12 dikurang 8 ditambah 8 dikurang 4 sama dengan 8. Selanjutnya yaitu BZ. BZ ya. Nah, itu dimulai perputaran loncatan batunya dimulai dari sini ke atas, kiri, bawah, dan kembali lagi. Berarti dia plus 11 dikurang 8 ditambah 8 dikurang 8 sama dengan 3. Selanjutnya yaitu CX, yaitu dari sini ya, berarti kita ke sini, dari sini ke 9. Lalu ke atas, samping kiri lagi, dan kembali ke sini. Berarti dia plus 10 minus dikurang 9 ditambah 8 dikurang 8 ditambah 4 sama dengan 5. Lalu untuk CY itu dimulai dari sini ya, ke kanan, yaitu berarti plus 6 kurang 9, ke atas ditambah 8, ke samping kiri kurang 8, bawah tambah 8, nah hasilnya yaitu 5. Nah, kita pilih yang paling kecil hasil dari sel kosong ini yaitu 3. Maka itu kita ubah nilai yang di atasnya. Jadi perputarannya tadi dari BZ dari sini ke atas, kiri, bawah. Berarti di sini itu kita ubah menjadi untuk nilai AZ. Nah, di sini kita pilih yang paling kecil kan 50 nih. Berarti dari sini plus negatif ya. Berarti di sini untuk AZ-nya tadi di sini negatif, berarti 50 dikurang 50 menjadi 0. Selanjutnya yaitu AY. Di sini tadi di sini plus negatif plus, berarti ini ditambah 50. Berarti di sini 50 ditambah 50 menjadi 100. Selanjutnya yaitu BY, yaitu di sini tadi plus negatif, berarti ini dikurang ya, 100 dikurang 50 menjadi 50. Dan di BZ itu 0 ditambah 50 menjadi 50. Nah, hasilnya seperti ini, tabel yang sudah dioptimasikan. Karena pada tahap kedua ini tidak ada nilai yang negatif, maka dapat disimpulkan bahwa biaya transportasinya sudah minimum, yaitu kita hitung biaya transportasinya 50 dikali 4 tambah 100 kali 8 tambah 50 kali 8 tambah 50 kali 11 tambah 250 kali 9, yaitu 4.200. Selanjutnya saya akan mencari solusi optimasi menggunakan metode MODI atau Modified Distribution. Nah, pada metode MODI ini, pertama yaitu tentukan solusi awal menggunakan salah satu metode. Nah, di sini saya menggunakan metode
NWC. Nah, di sini ada tabel-tabel yang telah terisikan tadi menggunakan metode NWC. Selanjutnya yaitu hitung nilai-nilai UI dan VJ untuk setiap baris dan kolom dengan formula UI tambah VJ sama dengan CIJ. CIJ itu adalah kos yang ditanya. Selanjutnya yaitu hitung perubahan biaya KIJ untuk setiap sel yang kosong dengan CIJ dikurang UI kurang VJ sama dengan KIJ. Alokasikan sebanyak mungkin sel kosong yang menghasilkan penurunan biaya terbesar atau KIJ paling kecil. Alokasikan sesuai dengan lintasan stepping stone yang terpilih. Nah, ulangi langkah 2 dan 4 yang saya sebutkan tadi hingga nilai KIJ positif. Nah, di sini kita langsung mulai saja, yaitu menentukan nilai UI dan VJ untuk setiap baris dan setiap kolom. Jadi di sini untuk mulai yaitu UI ini yaitu selalu 0 ya. UI sama dengan 0. Nah, selanjutnya saya akan mencari dari A ke Y, yaitu menggunakan U1 dan V2. Jadi di sini kita langsung saja. Nah, di sini kan U1-nya 0. Untuk menggunakan rumus UI tambah VJ sama dengan CIJ ini, kita harus pindah ke sel yang sudah ada isi. Di sini saya akan pindah ke sel yang sudah ada isi yaitu V2, karena di sini ada 2 ya, jadi kita nanti makin mudah untuk mensubstitusikannya. Nah, di sini yaitu C-nya adalah 8 nih, U1-nya 0, berarti di sini kita tulis untuk A ke Y yaitu C sama dengan U tambah V2, sama dengan C-nya adalah 8, sama dengan 0 ditambah V2, maka V2-nya adalah 8. Selanjutnya B ke Y. B ke Y. Di sini kan V2-nya kita sudah ketemu tadi ya 8 dan di sini C-nya 8. Maka untuk U2 itu yaitu 8 sama dengan U2 ditambah 8. Maka U2-nya yaitu 8 dikurang 8 hasilnya 0. Nah, selanjutnya yaitu dari B ke Z. Dari B ke Z. Nah, B-nya kan di sini sudah diketahui untuk U-nya, U2-nya 0 dan C-nya 11. Maka di sini V3-nya adalah 11 kurang 0 yaitu 11. Maka V3 di sini adalah 11. Selanjutnya kita menentukan C ke Z. Dari C ke Z. Untuk C-nya yaitu 9. V3-nya 11. Maka di sini 9 dikurang 11 yaitu U3-nya min 2. Selanjutnya yaitu A ke X, A ke X. Nah, di sini untuk U1 itu nilainya 0 dan C-nya di sini sudah ada 4. Berarti untuk V1 itu nilainya 4. Nah, selanjutnya kita menghitung nilai E. Untuk nilai E ini yaitu untuk sel kosong. Sel kosong. Kalau C tadi untuk sel yang isi, maka ini kita mencari untuk sel yang kosong dengan rumus E sama dengan C dikurang U dikurang V. Nah, untuk sel kosong yang pertama yaitu ada A ke Z, berarti di sini C-nya yaitu 8, dikurang U-nya yaitu 0, dan dikurang 11. Maka hasilnya adalah min 3. Selanjutnya yaitu B ke X. B ke X di sini C-nya 12 dikurang
0 dan dikurang 4, maka hasilnya yaitu 8. Selanjutnya yaitu C ke X. C ke X di sini C-nya 10 dikurang min 2 menjadi berarti 10 tambah 2 dikurang 4. Hasilnya adalah 8. Selanjutnya C ke Y. C ke Y di sini C-nya 6, U-nya min 2 berarti 6 dikurang min 2 menjadi 6 tambah 2 dikurang 8. Hasilnya adalah 0. Nah, setelah kita mendapatkan nilai E, kita lihat apakah ada yang negatif. Jika ada yang negatif, kita lakukan perbaikan alokasi menggunakan stepping stone menjadi seperti di tabel di bawah ini. Nah, tadi kan di sini kita mendapatkan nilai negatifnya min 3 nih. Nah, di min 3 ini A ke Z itu letaknya di sini ya. Berarti kita buat stepping stone. Maaf, stepping stone-nya itu di sekitar sini. Berarti di sini plus, di sini negatif, di sini plus. Berarti seperti, nah ini ya tabel sebelumnya, sebelum menjadi stepping stone tadi, berarti di sini tadi negatif plus, di sini negatif, di sini plus, di sini negatif. Maka untuk hasil stepping stone-nya tadi 0 ditambah, nah di antara loncatan ini mana nih yang paling kecil nilainya? Nilai yang paling kecil kan 50. Jadi di sini kita buat 0 ditambah 50 menjadi 50. Di sini 100 dikurang 50 menjadi 50. Di sini 50 ditambah 50 menjadi 100. Dan di sini 50 kurang 50 0. Nah, jadi hasilnya seperti tabel berikut. Nah, jika sudah kita alokasikan menggunakan stepping stone, maka kita hitung biaya transportasinya. Biaya transportasinya adalah 50 kali 4, ditambah 50 kali 8, ditambah 50 kali 8, ditambah 100 kali 8, ditambah 250 kali 9 adalah 4050. Nah, jadi kita sudah dapat biaya transportasi menggunakan optimasi metode MODI adalah 4050. Nah, itulah penjelasan metode transportasi dan implementasi permasalahan metode transportasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Aulia Deza Putri undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.